Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi 26 April 2020 dari Gedung Gereja Jemaat Laheroi Balikpapan. Kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan jemaat sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai perenungan kita pada malam hari ini. Kita mengangkat satu pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 26. Dalam renungan singkat kita pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Kristus Yesus. Engkau Allah yang baik, Allah pemelihara hidup kami. Kasih-Mu, penyertaan, pertolongan, perlindungan-Mu Tuhan, tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas tuntunan pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Terlebih hari ini ya Tuhan, pagi tadi kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang terbatas, karena keadaan dan situasi ya Tuhan. Namun ya Tuhan, Engkau selalu mengizinkan kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan pimpinan-Mu sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami masuk kembali dalam perenungan singkat pada malam hari ini. Di dalam perenungan ini ya Tuhan, firman-Mu kembali akan diperdengarkan. Sekalipun situasi mungkin tidak memungkinkan ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan akan selalu dikumandangkan, akan selalu dibawakan untuk diperdengarkan kepada jemaat-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam surga,
Kiranya kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberi kami hati yang paham akan firman-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini Tuhan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, bahkan kami dimungkinkan, dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, untuk senantiasa taat dan tunduk pada perintah Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, ampunkanlah segala dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam renungan singkat pada malam hari ini terambil dari Mazmur 134 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Puji-pujian pada malam hari, nyanyian ziarah. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke atas, ke tempat kudus, dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Ibu Bapa, saudara-saudara, dikasihi Tuhan, memuliakan Tuhan lewat puji-pujian dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun kita berada, karena pujian kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian mudah dilakukan. Dari ketiga ayat dari Mazmur 134 adalah Mazmur yang dinyanyikan umat Israel saat melakukan perjalanan atau ziarah ke Bait Allah dalam ibadah tahunan yang diwajibkan bagi mereka. Mazmur ini berisi ajakan untuk memuji Tuhan. Ajakan ini pertama-tama ditujukan kepada semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan atau hamba Allah yang dimaksud di sini adalah para imam dan orang-orang Lewi yang melayani Bait Allah pada waktu malam. Mereka adalah hamba-hamba Allah menurut jabatan yang ditunjuk untuk menjalankan pelayanan dalam perkara-perkara yang kudus. Mereka ini melayani di tempat suci dan menjaga Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian dari mereka datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam, menjaga barang-barang kudus yang ada di bait suci agar tidak dicemarkan, dan barang-barang mahal yang ada di bait suci agar tidak dijarah. Bukan hanya itu, mereka juga berjaga-jaga untuk memastikan bahwa api di mezbah atau pelita di atas kaki dia tidak padam. Mungkin sudah biasa bagi sebagian orang Israel yang taat dan saleh, yaitu orang-orang selain orang Lewi, untuk duduk-duduk berjaga-jaga bersama mereka. Sekarang mereka dipanggil untuk memuji Tuhan. Demikianlah mereka harus tetap terjaga dengan terus berbuat sesuatu. Demikianlah mereka harus memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan suci. Ibu, Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan,
panggilan yang sama juga ditujukan kepada kita ini sebagai orang-orang Kristen masa kini atau orang-orang percaya dalam profesi kita masing-masing. Sebab hidup yang berkenan kepada Tuhan ialah menjadikan seluruh pengalaman hidup sebagai ibadah yang kudus bagi Tuhan. Ibu Bapa kasih yang dikasihi Tuhan, seperti saat ini, walaupun kita dalam keadaan yang tidak menentu, oleh karena corona, oleh karena COVID-19, biarlah ini menjadi pengalaman hidup bagi kita yang menjadi ibadah yang kudus di hadapan Tuhan, dengan selalu taat kepada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Maka di dalam hal ini, naluri kemanusiaan jemaat yang berkecukupan terbentuk untuk membantu yang dalam kekurangan, bahkan yang dalam kelemahan. Itu adalah suatu ibadah yang kudus bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan bahwa seluruh pengalaman hidup kita harus menjadi ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan live streaming yang ada saat sekarang ini. Adalah juga suatu cara untuk terus memandangkan firman Tuhan, karena keterbatasan bersama-sama bersekutu di tempat ini, di rumah Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kita hikmat, pengertian, pengetahuan, dan melalui live streaming kita bisa menjangkau, membagi-bagikan firman Tuhan agar jemaat Tuhan tetap mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah ibadah yang kudus bagi Tuhan. Oleh karena itu, selagi ada nafas dalam tubuh kita, marilah kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa, penuh kasih sayang. Kami percaya Tuhan akan firman bahwa Engkau menyertai kami hingga akhir. Apapun adanya hidup kami, apapun yang terjadi, yang kami hadapi dalam hidup, kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami, menyertai kami sesuai dengan janji. Oleh sebab sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami anak-anak untuk khawatir menjalani hidup. Tuhan pun telah mengatakan bahwa kekhawatiran tidaklah menambah keadaan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami taruh dalam tangan Yesus. Terima kasih Tuhan, waktu yang singkat kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ya Tuhan tidak berlalu dari kehidupan kami, tetapi termateraikan dalam hati kami, dan kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan, agar dari dalam kehidupan kami nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, firman-Mu yang telah kami dengarkan mengajak kami
untuk senantiasa memuliakan-Mu Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti apa yang Engkau firmankan ini, apa isi dari firman-Mu ini Tuhan, agar kami mampu menjalani hidup ini dalam tuntunan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa bahwa dalam keadaan situasi karena COVID-19, keadaan dan situasi kami belum tentu. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami. Terlebih bagi kawan sekerja Allah yang ada di jemaat Ladero ini, juga bagi jemaat, kami berdoa untuk Bapak Pendeta sebagai kawan sekerja Allah. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mengangkat setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah empatkan di atas pundak. Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati rumah tangga, berkati anak dan istri, biarlah di dalam keluarga ini Tuhan senantiasa memancarkan sinar kemuliaan Allah yang terpancar bagi seluruh keluarga jemaat. Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati kawan sekerja, para majelis, penatua, diaken, dan semua yang terlibat di dalam pekerjaan Allah, pemain musik, kantoria, para yang menengani live streaming yang Tuhan, semuanya bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kami semua. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang masih ada di lokasi yang mana mereka terisolasi karena keadaan saat sekarang ini yang tidak memungkinkan mereka untuk bersekutu dengan keluarga, untuk bersama-sama dengan keluarga. Mereka yang masih terpisah dengan banyak keluarga, Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, agar tetap mempercayakan hidupnya dalam tangan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka, sekalipun mereka di dalam keadaan terpisah. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kuatkan kami menghadapi situasi ini, agar kami tidak menjadi tawar hati, tetapi biarlah di dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, iman percaya kami semakin dikuatkan, kami semakin melihat kuasa pertolongan Tuhan bagi kami, keajaiban-keajaiban pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan Allah Bapa dalam surga. Kami berdoa, karuniakan kami iman yang menyelamatkan, agar kami tidak hanya sekedar percaya kepadamu, tapi kami benar-benar percaya, mempercayakan hidup kami, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Dia telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia telah mati untuk kami. Oleh sebab itu, kuatkan iman percaya kami Tuhan dalam menghadapi berbagai goncangan hidup. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, secara khusus bagi saudari kami Widya Astuti yang besok akan menjalani operasi karena benjolan jantung. Tuhan kiranya mengurati tangan-tangan para dokter, tangan-tangan para medis, mengurati obat-obatan, makanan, minuman, dan pendampingan keluarga. Biarlah semua itu menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat kesembuhan baginya, agar dalam waktu yang tidak
boleh kembali berkumpul dengan keluarga dan memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, umat-umat bahkan seluruh orang-orang yang terkena dampak COVID, yang sedang menderita penyakit COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kiranya melalui kuasa nama Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilur Engkau beri kesembuhan bagi yang sakit, dan yang masih sehat Tuhan dipeliharakan, ditutup bungkus rapat dengan persaudaraan umat, agar tetap dalam keadaan sehat, jauh dari penyakit, terlebih penyakit COVID yang sedang mewabah saat ini. Bahkan Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, agar dilindungi, disertai, dikuatkan, dipenuhi dengan hikmat di dalam menangani wabah penyakit COVID-19, agar mereka punya jalan keluar untuk menghentikan wabah ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, seluruh jemaat kami doakan, lindungi sertai dalam rumah tangga mereka masing-masing, agar tetap teguh dalam iman percaya kepada Bapa dalam surga. Malam hari ini kami diliputi oleh kegelapan, kami segera akan istirahat. Tuhan kiranya menyertai kami, memberi kami tidur yang nyenyak, menjauhkan kami dari segala kekejutan-kekejutan, agar esok pagi Tuhan kami boleh bangun kembali dengan penuh keberkatan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sungguh banyak yang hendak kami minta kepadamu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, dengarkanlah seluruh keluhan dan rintihan hati kami kepadamu yang tidak terucapkan. Dengarkan kami Tuhan, tendangkan kami bagi permohonan kami, ampunkan salah dosa kami, dan jangan menjadi penghalang berkat bagi kami semua. Inilah doa syafaat kami saat ini Tuhan, yang kami bawa kepada dalam Kristus Yesus anakmu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita saat ini. Kiranya menjadi berkat